Berjumpa lagi dengan seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 1. Kita berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat manusia dari sudut pandang atau perspektif Islam. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti pembahasan materi kali ini secara saksama, bisa memahaminya secara baik, dan apabila ada hal-hal yang dianggap tidak dimengerti atau terjadi kontradiksi dalam pemikiran mahasiswa, bisa kita diskusikan nanti ketika kita berada dalam kelas, atau bisa langsung menyampaikan pertanyaan via WA Group atau melalui link perkuliahan ini. Saya mengingatkan lagi bahwa setiap selesai perkuliahan kita akan lanjut dengan post test. Oleh karena itu semua mahasiswa bisa mengikutinya secara baik. Ya, karena setelah itu akan dikirim link post test atau kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Baik, mari kita lihat bagaimana hakikat manusia ditinjau dari perspektif Islam. Kata manusia, penyebutan manusia, atau penggunaan istilah manusia dalam Al-Quran itu setidak-tidaknya ada disampaikan dalam 3 bentuk. Ada yang disebut dengan bashar, ada manusia disebut dengan al-insan, dan terkadang manusia itu disebut dengan an-nas. Di mana setiap perkataan, penyebutan kata-kata ini itu memiliki maksud dan perbedaan tersendiri. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa kosakata dalam bahasa Arab itu adalah merupakan kosakata yang terbanyak. Jadi kalau bahasa dengan kosakata yang terbanyak sampai dengan puluhan juta, nah itu bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Indonesia kita seberapa saja, atau bahasa Inggris. Oleh karena itu setiap penggunaan kata itu memiliki makna tersendiri. Ya, jadi demikian juga dengan penggunaan kata penyebutan manusia di dalam Al-Quran. Ya, ada yang disebut dengan bashar, al-insan, dan anas. Mungkin bisa dilihat pada diagram berikut ini. Nah, jadi kapankah kata bashar itu digunakan? Kata bashar dalam Al-Quran ditemukan atau disebut sebanyak 37 kali. Maknanya merujuk pada sifat biologis manusia. Jadi manusia sebagai makhluk biologis dengan sifat-sifat. Ya, beranak, diperanakan, makan, minum, tidur, lelah, sakit, mati. Nah, itu adalah merupakan sifat-sifat biologis manusia, dan ketika kata-kata bashar ini digunakan maka berhubungan dengan sifat-sifat biologis itu. Hal ini seperti dalam surat Al-Kahfi, Al-Hijr, dan Ar-Rum. Ada juga istilah manusia dengan kata al-insan. Dalam Al-Quran kata al-insan ini disebutkan 65 kali, di mana maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk yang memiliki psikologi atau psikologi spiritual. Ya, jadi makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan diberikan amanah untuk mengembangkan ilmu. Seperti dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Alaq dan juga surat Al-Ahzab ayat 72. Dan berikutnya yang ketiga adalah istilah manusia disebut dengan al-insan. Nah, ini adalah merupakan kata yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, manusia sebagai al-insan, yaitu sebanyak 240 kali. Di mana maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial dan kolektif. Nah, di sini mungkin Allah memberikan pesan kepada kita bahwa kehidupan sosial itu adalah lebih penting. Ya, kadang-kadang sekarang ini disebut dengan bahwa SQ sosial, ya. Jadi SQ kita punya bagaimana soft skill kita. Nah, ini disebut dalam surat Az-Zumar dan juga surat An-Nas. Surat An-Nas, surat yang ke-114, ini kata An-Nas diucap berulang kali, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, sungguhnya aku berlindung kepada Tuhannya seluruh manusia, yaitu artinya Allah. Malikin nas, raja
seluruh manusia. Nah, itu Allah rujukannya. Jadi itu berhubungan dengan sifat sosial kolektif. Selanjutnya, bagaimana persamaan dan perbedaan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan makhluk lain. Karena dalam Islam dikenal bahwa Allah menciptakan sebagai sang pencipta, bukan saja menciptakan manusia, tapi juga menciptakan makhluk lain. Ada makhluk yang kasat mata, kita lihat seperti tumbuhan, binatang, dan ada makhluk yang tidak kasat mata, atau makhluk-makhluk astral, seperti dari golongan bangsa jin dan juga para malaikat. Bagaimana persamaan tersebut? Secara umum antara manusia dengan makhluk Allah yang lain seperti jin, malaikat, ataupun makhluk yang lainnya memiliki kesamaan dari sisi orientasi atau tujuan penciptaannya. Jadi semua makhluk itu tujuan atau orientasi penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama-sama memiliki tugas hanya untuk tunduk pada hukum Allah atau beribadah kepada Allah. Contohnya yang paling dapat kita saksikan binatang. Binatang itu pola hidupnya seperti itu. Dia hanya hidup untuk melayani manusia karena itu fitrahnya. Allah ciptakan dia sebagai pelayan manusia. Manusia bisa memanfaatkan tenaganya, memanfaatkan apa yang dimiliki seperti bulu, kulit, memanfaatkan dagingnya untuk dimakan dan lain sebagainya. Itu adalah fitrah atau tujuan penciptaan binatang. Jadi tujuannya Allah ciptakan dia adalah untuk melayani manusia. Nah, manusia sendiri juga diciptakan oleh Allah untuk orientasinya, tujuannya adalah untuk sebagai makhluk yang menyembah kepada Allah. Demikian juga dengan bangsa jin, makhluk-makhluk astral yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, ataupun para malaikat. Namun demikian dalam kenyataannya terdapat kelompok ciptaan Allah yang lain yang dia itu membantah terhadap perintah Allah, yaitu yang kita kenal dengan iblis. Iblis atau syaitan. Perlu dicatat bahwa syaitan, kata istilah syaitan dalam Al-Quran itu sebenarnya lebih banyak mengarah kepada sifat. Artinya bahwa ada syaitan dari kelompok jin, yaitu iblis dan dedengkotnya, dan juga ada manusia juga yang sifatnya seperti syaitan, seperti Dajjal, Fir'aun. Itu adalah manusia tapi memiliki sifat iblis karena pembangkang dan menyuruhkan orang lain agar tidak menyembah kepada sang pencipta, kepada Allah, dan dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya, Fir'aun itu mengangkat dirinya sebagai Tuhan ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah memberikan Nabi Musa mukjizat, kemampuan dengan tongkatnya yang bisa mengalahkan musuh-musuh Nabi Musa, yaitu para tukang sihir dari Fir'aun, dan juga bisa membelah laut menjadi dua. Nah, hal ini sebagaimana terekam atau tercatat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Ya, ketika Allah berfirman, "Wa iz qala lil malaikati isjudu li Adam fasjadu illa iblis." Jadi ketika Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluk lain yang ada saat itu, yaitu malaikat dan jin, maka semuanya tunduk mengikuti perintah Allah, illa kecuali iblis dari golongan jin. Dia membangkang, tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Ya, jadi perintah Allah untuk tunduk ini memberikan penghormatan karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan dengan kemampuan yang luar biasa, yaitu dengan keistimewaan diberikannya akal. Nah, ketika iblis ini tidak mau tunduk dengan alasan rasanya dia merasa bahwa dia adalah makhluk yang terbaik karena diciptakan dari api yang lebih baik dibandingkan dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Padahal perintah Allah ini adalah hanya memberikan ujian kepada bangsa jin dan malaikat. Para malaikat sujud karena mereka adalah makhluk yang patuh, tetapi iblis membangkang. Karena pembangkangan itu, maka sejak itulah terjadi permusuhan antara iblis, sifat-sifat iblis dengan sifat-sifat sombong angkuhnya itu dengan anak keturunan Adam alaihissalam. Ya. Di sini ya artinya, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu, mereka tidak mau sujud. Ya, mereka semua sujud kecuali iblis. Berikutnya, eksistensi dan martabat manusia.
Manusia adalah merupakan makhluk yang diciptakan secara khusus dengan keistimewaan-keistimewaan yang melampaui makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Tujuan utama atau tujuan pokok penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zurriyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi atau beribadah kepada Allah. Kepadaku di sini adalah Allah. Menurut para ulama, ibadah yang dimaksud dalam ayat ini atau ubudah adalah ibadah yang menyangkut hubungan manusia. Jadi ibadah di sini, ketundukan ini adalah bagaimana manusia itu tunduk dan patuh pada hukum-hukum yang Allah berikan. Hukum-hukum tersebut adalah hukum yang berhubungan dengan bagaimana mengatur hubungan manusia dengan sang penciptanya, manusia dengan sesama manusia, dan bagaimana hubungannya manusia dengan alam atau makhluk lainnya. Ya, jadi hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal ard. Lalu berikutnya proses penciptaan manusia. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 15, di situ diceritakan bagaimana proses kejadian manusia secara lengkap, dapat dilacak dalam hadis-hadis, ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Hadis ini berbunyi, ya, kita coba meminta AI yang membaca hadis tersebut. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيعمل بعمل الجسر الجنة. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari secara musaran dan Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari atau kitab Al-Bukhari nomor 3208 dan kitab Sahih Muslim nomor 2642. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya seseorang dari kalian, artinya dari kita manusia ini, Allah ciptakan di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari dalam bentuk mulai daripada nutfah atau zigot. Kemudian akan menjadi segumpal darah. Jadi dalam istilah reproduksi disebut dengan berkembang menjadi morula, blastula. Selama itu juga kemudian akan berubah menjadi mudghah atau segumpal daging atau konseptus, sudah mulai mengarah ke pembentukan manusia. Selama itu juga kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Ya, jadi proses awal kita adalah proses biologis sampai dengan waktu yang telah ditentukan, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan ruh ke dalam tubuh manusia. Dan disitulah salah satu keistimewaan manusia memiliki ruh yang langsung diberikan oleh Allah. Lalu selanjutnya ketika ruh itu sudah disampaikan, maka Allah akan menetapkan beberapa hal, yaitu rezekinya, waktu kapan dia meninggal,
Jadi rezekinya itu kira-kira rezekinya sebanyak apa. Ketika rezekinya sudah terpenuhi semua, maka akan menemui ajalnya. Lalu bagaimana dengan amalnya? Ya, amalannya. Apakah ia ada menjadi orang yang sengsara atau orang yang bahagia? Nah, sebenarnya dalam pemahaman hadis ini bukan Allah yang menentukan, tetapi Allah Maha telah mengetahui apa yang akan terjadi dengan orang ini. Ya, karena Allah Maha mengetahui, maka Allah sudah menyampaikan atau mengetahui apa yang akan terjadi pada orang ini ketika berada di dunia. Dan hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa proses kejadian manusia tidak serta-merta seperti proses kejadian makhluk lain. Walaupun secara biologi proses reproduksi kita hampir sama dengan makhluk-makhluk atau binatang mamalia lainnya. Tapi keistimewaannya bahwa kita akan diberikan ruh, ya, diberikan ruh yang langsung diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, ruh manusia itu sangat berharga, atau jiwa kehidupan manusia itu sangat berharga dibanding dengan binatang. Nah, seperti itu. Kita lihat skema ini. Ya, di sini terlihat bahwa kita awalnya adalah berasal dari pasangan ayah yang menyumbangkan spermatozoa dan ibu yang menyumbangkan sel telur atau ovum. Pertemuan keduanya dalam proses disebut dengan fertilisasi. Terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Disinilah terbentuknya zigot, ya, atau yang tadi kita sampaikan, fase ya, ini selama 40 hari. Lalu dia akan menjadi alaqah selama 40 hari, lalu menjadi mudghah 40 hari. Lalu menjadi fase idhamah. Terbentuknya tulang belulang. Lalu ditiupkan ruh yang berasal dari Allah. Lalu ditetapkanlah tadi takdir yang menyangkut rezeki, keimanan, ibadah, dan kecelakaan dan serta kebahagiaan. Ya, saya kembali ingatkan bahwa penetapan ini bukan atas semata-mata keputusan Allah, tapi Allah telah mengetahui bahwa orang ini nantinya di dunia apa yang akan terjadi. Namun demikian, ketika di dunia Allah akan memberikan dia juga sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih. Setelah itu dia akan lahir. Setelah lahir, ya, dia akan menjalani kehidupan di dunia. Lalu sampai ketika waktunya telah ditentukan, telah selesai, dia akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Nah, seperti itu. Bagaimana fungsi dan peran manusia? Manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah atau wakil Tuhan. Peran tersebut sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Ya, wa iz qala rabbika lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menciptakan atau mengadakan seorang khalifah, wakilku di muka bumi. Nah, di situ ketika Allah ingin menciptakan nenek moyang kita, Adam alaihissalam, dan istrinya nanti Bunda Hawa atau Eva. Istilah khalifah dalam ayat tersebut memiliki makna sebagai penerus ajaran Allah dan pemakmur dan pengelola bumi beserta isinya. Ya, jadi di sini Allah memberikan keistimewaan manusia untuk mengelola dunia ini. Bagaimana manusia dalam pandangan Islam? Ya, bagaimana hakikat manusia? Asal-usul kejadian manusia, potensi-potensi manusia dan kelebihannya serta dibanding dengan makhluk lain, atau bagaimana ragam orientasi hidup manusia, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Bagaimana dengan hidup sukses dalam pandangan Islam? Baik, kita lihat lagi. Hakikat manusia dilihat dari penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur-unsur biologi atau material bumi. Seperti tubuh kita, semuanya berasal dari material bumi atau tanah. Ya, terdiri atas air,
Ya, kalau kita lihat ada unsur-unsur yang sangat penting dalam tubuh kita. Mulai dari kita membutuhkan oksigen, membutuhkan air, membutuhkan karbohidrat, membutuhkan lipid, vitamin, protein, dan berbagai macam mineral, kalsium, kalium, magnesium, ferum, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur material bumi ini setelah diproses penciptaannya di fisik manusia yang sempurna, ya, lalu dimasukkanlah unsur langit berupa ruh. Apabila ruh ini terlepas dari manusia, maka tubuh kita ini akan kembali menjadi material bumi. Ya, kalau dalam biologi akan mengalami proses dekomposisi. Tubuh kita akan hancur, kembali diurai menjadi bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain, seperti tumbuhan, hewan. Ya, ketika manusia kita mati, tubuh kita akan dimakan oleh cacing, ya, belatung, bakteri, terurai menjadi unsur-unsur sederhana yang dapat diserap lagi oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan itu akan dimakan lagi oleh manusia, membentuk lagi tubuh manusia yang lainnya. Sehingga sedangkan ruh yang sudah dititipkan oleh Allah ke dalam tubuh kita, dia akan kembali dan akan kembali ditiupkan lagi, dihidupkan lagi tubuh biologis kita ketika akhir zaman. Ruh ini akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita laksanakan di muka bumi. Nah, seperti itu. Siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat dirinya dan tujuan kehidupannya. Hal ini penting untuk menjaga agar manusia dapat berlaku adil terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan sebagai penciptanya, terhadap sesama manusia, dan juga terhadap makhluk lainnya. Ya, jadi kita juga harus bisa memahami pentingnya untuk menjaga diri kita sendiri. Karena diri kita ini adalah titipan yang Allah berikan. Jadi tubuh kita ini sesungguhnya bukan milik kita. Buktinya ketika ajal datang, kita tidak bisa menguasai untuk mempertahankan tubuh kita. Kita akan tetap aja mati karena itu sudah ditentukan oleh Allah sebagai pencipta. Lalu tubuh ini akan terurai dan dimanfaatkan oleh makhluk lain seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Oleh karena itu kita juga harus berlaku adil pada diri kita sendiri. Seperti contohnya, jangan merusak diri kita sendiri dengan mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi miras, hidup tidak teratur, ya, menzolimi diri kita sendiri dengan misalnya kebiasaan matawana malam, ya, atau bergadang kata Roma Irama. Karena itu akan merusak atau mengakibatkan tubuh kita mengalami destruksi atau kerusakan. Demikian juga kita harus berlaku adil atau bisa memahami bagaimana hubungan kita dengan pencipta atau Allah sebagai sang pencipta. Lalu bagaimana hubungan kita dengan sesama? Kita tidak boleh berlaku semena-mena dengan sesama kita. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain yang baik, maka kita pun akan merasa baik apabila orang lain lakukan kepada kita. Sebaliknya, apa yang kita lakukan buruk kepada orang lain pun akan merasa buruk. Nah, dan juga dengan makhluk lain. Kita tidak boleh merusak tanaman, ya, atau menyiksa binatang dengan tujuan yang tidak jelas. Walaupun tanaman dan binatang ini tadi dikatakan mereka diciptakan sebagai pelayan terhadap manusia, tapi kita juga harus berlaku baik terhadap mereka. Nah, seperti animal welfare. Bagaimana ketika kita melakukan penelitian misalnya terhadap binatang, nah kita tidak boleh jangan sampai menyiksa binatang itu secara berlebih-lebihan. Nah, ini bertentangan juga dari sisi pandangan Islam. Hakikat manusia yang harus dipahami yaitu sesungguhnya manusia itu sebagai, nah ini yang penting diingat ya. Jadi hakikat manusia harus dipahami itu manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan. Jelas, kita semua ini adalah makhluk yang diciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Itu Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia sebagai mukarram atau makhluk yang dimuliakan. Seperti tadi ya sudah sampaikan bahwa karena kita dimuliakan, maka ketika nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan pertama kali, Allah memerintahkan kepada para malaikat dan para jin untuk tunduk memberikan penghormatan kepada Adam nenek moyang kita. Dan dengan demikian kita menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para jin dan juga dimuliakan oleh para
malaikat. Kita juga sebagai makhluk mukallaf atau makhluk yang dibebani, ditugaskan. Ya, jadi artinya bahwa bukan ketika kita sudah menjadi makhluk yang diciptakan, yang dimuliakan lalu seenaknya saja, tapi kita juga harus menerima tugas, dibebani dengan tugas tersebut. Nah, seperti contohnya kalian ketika mau menjadi mahasiswa, maka kalian harus siap untuk berhadapan dengan berbagai macam tugas, mengikuti kuliah, mengerjakan kuis, mengerjakan tugas-tugas lainnya, membuat skripsi, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah konsekuensi. Yang keempat, kita sebagai makhluk manusia itu sebagai makhluk yang mukhayyar atau makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih. Ya, mau memilih kuliah atau tidak, memilih malas-malasan di rumah, mau memilih bekerja keras, mencari rezeki. Nah, itu adalah kita memiliki manusia sebagai makhluk yang mukhayyar atau kebebasan untuk memilih. Yang kelima, kita sebagai makhluk majazi atau yang mendapat balasan. Artinya bahwa dengan kita melakukan kebebasan memilih, menjadi makhluk yang diberi tugas, maka konsekuensinya kita akan mendapat balasan. Apakah mendapat reward atau punishment? Kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Allah yang Allah sampaikan melalui para nabi dalam kitab-kitab suci, maka kita dapat mendapat reward. Reward itu di dunia disebut dengan pahala, sedangkan punishment disebut dengan dosa. Perbedaannya, kalau di dunia ini kita melakukan hal yang bertentangan dengan aturan hukum positif, lalu diketahui oleh keamanan, maka kita akan mendapat punishment atau hukuman secara langsung. Tetapi di hadapan Allah semuanya itu depending. Artinya reward dan punishment itu hanya diberikan dalam bentuk pahala dan dosa, dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kiamat kelak di hadapan Allah. Maka orang-orang yang memiliki dosa yang lebih besar atau memiliki punishment lebih besar, maka konsekuensinya dia akan mendapat tadi hukuman yang disebut dengan neraka. Sedangkan orang-orang yang memiliki reward, pahala yang lebih besar, maka balasannya adalah surga. Nah, selanjutnya bagaimana dengan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan fitrah tertentu? Artinya manusia bukan makhluk yang diciptakan seperti binatang atau hewan, tapi manusia diciptakan dengan sebagai makhluk yang fitrah atau makhluk yang istimewa. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam surat ke-30 ayat 30. Ya. Di sini dikatakan bahwa fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratan lillahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus atau hanif kepada agama fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Jadi manusia ini diciptakan menurut fitrah ketentuan Allah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang hanif. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya atau tidak mau mempelajarinya. Ya, jadi manusia tidak pernah akan menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya atau menjadi jin, iblis yang tercipta dari api. Kita adalah manusia dengan keistimewaan yang tadi sudah kita jelaskan, terdiri atas material duniawi, material bumi, dan ditiupkan ruh. Nah, seperti itu. Betapa manusia itu diciptakan dari tanah liat dan air yang hina. Ya, air yang hina artinya bahwa penggunaan istilah hina di sini bukan hina dalam arti kotor dan najis, tapi ini karena tidak ada padanan kata yang cocok dari bahasa Arab.
Ya, karena dalam istilah air mani yang kita diciptakan ya, tahu juga sel telur yang berasal dari ibu kita. Sel telur itu setiap bulan seorang wanita yang tidak mengalami kehamilan maka akan dibuang melalui apa yang disebut dengan darah haid. Ini orang semua katanya darah kotor. Nah, itu karena tadi darah kotor bukan artinya kotor apa, tapi dia dibuang. Nah, ini mengindikasikan bahwa manusia itu diistilahkan dengan air yang hina seperti itu. Akan tapi Allah akan menghendaki manusia menjadi makhluk yang mulia dan dimuliakan. Ya, karena apa? Karena ditiupkan ruh yang merupakan unsur dari langit. Seperti yang dijelaskan dalam surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh manusia ini ruh. Ya, manusia yang diciptakan ini ruh yang berasal dari Allah, dan dia Allah menjadikan bagi manusia pendengaran, penglihatan dan hati atau qalb. Namun demikian banyak manusia itu yang tidak bersyukur. Ya, nah itu. Summa sawwahu wa nafaha fihi ruh wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ya, ini harus kita pahami bahwa Allah ciptakan kita dengan tadi panca indera, pendengaran, penglihatan, hati. Binatang diberikan pendengaran, di penglihatan, tapi mereka tidak diberikan qalb. Ya, hati di sini bukan hati hepar, ya, tapi qalb. Oleh karena itu binatang tidak memiliki perasaan seperti manusia. Manusia adalah makhluk yang istimewa, ya, diberikan keistimewaan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat ke-17 surat Al-Isra, dan sesungguhnya telah Allah muliakan anak-anak Adam. Jadi istilah kami di sini, ya, dalam istilah kami di sini karena tadi saya katakan lagi kata padanan untuk menerjemahkan itu tidak ada di bahasa Indonesia. Ya, oleh karena itu ada beberapa kata dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata kami. Kami di sini bukan Allah itu, dalam Islam itu bukan Allah banyak. Allah tetap satu, tapi kami di sini adalah karena tidak ada padanan kata yang cocok. Yang kalau diterjemahkan secara ditafsirkan, jadi kami itu ketika Allah berfirman untuk menunjukkan peringatan atau ancaman, maka digunakan istilah kami. Ya, jadi dan sungguhnya telah kami Allah muliakan anak cucu Adam, di mana Allah angkut mereka di daratan dan di luar dan lautan. Nah, istilah mengangkut ini ternyata bumi yang kita pijak ini seperti sebuah kendaraan, ya, di mana kendaraan itu bisa di lautan dan di daratan, dan Allah beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Artinya bahwa kita itu sebagai makhluk mulia diberikan rezeki yang baik-baik, makan dari makanan yang baik-baik. Tidak seperti makhluk yang lain. Kita lihat cacing makanya sampah, belatung makanya sampah. Nah, binatang-binatang makanya rumput. Lalu Allah lebihkan manusia dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakan. Nah, seperti itu. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Berikutnya Allah menciptakan alam untuk tunduk kepada manusia. Artinya bahwa manusia diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menaklukkan alam ini. Sebagaimana dalam surat Al-Quran, QS ini artinya Quran surat 45 ayat 13, dan surat ke-67 ini surat Al-Insan ayat 15. Kalau 45 ini surat Al-Jathiyah, di mana Allah berfirman, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhum inna fi zalika laayatil liqaumi
yatafakkarun. Dan Allah, nah ini ada satu istilah lagi, dan Allah ini menggunakan istilah kata Allah, ya, dan dia di sini artinya Allah. Menaklukkan untuk manusia segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya. Penaklukan yang Allah berikan kemampuan kepada manusia untuk menaklukkan ini, itu sebagai rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah kepada manusia. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Liqaumi yatafakkarun. Jadi yatafakkarun, orang-orang yang selalu menggunakan potensi akalnya untuk berpikir, merenung. Yang ketiga, bagaimana hakikat manusia sebagai mukallaf atau makhluk yang dibebani. Mukallaf artinya dibebani, sebagai makhluk yang istimewa, makhluk yang begitu sangat luar biasa. Bukan serta-merta kita hidup dunia seenak-enaknya kita saja, tapi kita harus menerima konsekuensi sebagai makhluk yang diberikan beban. Ya, jadi makhluk yang diberikan beban atau diberikan tugas. Diubud ilallah, nikmat penciptaan dengan berbagai kelebihan harus kita syukuri dengan melakukan ibadah. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan dan kemampuan sebagai khalifah, konsekuensinya adalah tadi, kita melihat orientasi penciptaan atau tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk melakukan beribadah sebagai ekspresi ketundukan, kepatuhan, dan harus dilakukan secara ikhlas. Artinya ikhlas ini jangan sampai keterpaksaan, tapi dengan ikhlas melakukan segala perintah Allah, ibadah itu hanya kepada Allah sebagai sang pencipta. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ya dalam Al-Qur'an surat ke-51 surat ke-51 ayat ke-56, di mana dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadanya, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sekali lagi dari ayat ini disampaikan bahwa tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Ibadah dalam konteks ini tidak terbatas pada ritual formal, melainkan juga mencakup pengabdian, penyerahan diri kepada Allah dan segala aspek kehidupannya. Jadi penyerahan diri, atau yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, arti makna Islam itu tadi, patuh, tunduk, taat. Ya. Selanjutnya ayat ini juga mengklarifikasikan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia bukan untuk kebaikan Allah. Artinya Allah ciptakan jin dan manusia ini tidak ada manfaatnya kepada Allah. Allah sebagai Maha Pencipta tidak membutuhkan makhluk ciptaannya. Tetapi pengabdian manusia kepada Allah itu adalah merupakan kebutuhan manusia itu sendiri, agar mereka memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan ini apabila kalau kita beribadah kepada Allah dengan sesuai dengan perintah, maka kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa itu adalah merupakan fondasi dari kebahagiaan. Apa artinya kalau kita hidup dunia dengan bergelimpangan harta dan kekuasaan, tapi kita tidak bahagia? Karena semua orang itu tujuan hidupnya itu ingin mencari kebahagiaan. Oleh karena itu, beribadah kepada Allah itu tujuannya adalah untuk kita sendiri. Ya, contohnya apabila seseorang yang mencari kekuasaan dengan cara yang tidak benar, lalu melakukan korupsi, maka konsekuensinya orang itu sendiri akan merasakan ketidakbahagiaan. Ya, setiap saat dia akan merasa dipantau atau diintai oleh keamanan, diintai oleh KPK misalnya kalau di negara kita. Nah, itu adalah maknanya di situ. Jadi ibadah yang manusia lakukan itu bukan untuk kepentingan Allah atau untuk kepentingan sang pencipta, tapi ibadah yang dilakukan oleh manusia itu adalah kembali kepada manusia itu sendiri.
Nah, pengabdian di sini termasuk pengabdian ya, termasuk bagaimana patuh dan tunduk pada perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan Allah. Makna ibadah di sini tidak hanya terbatas pada, dalam agama Islam bukan hanya terbatas pada ibadah sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain seperti bekerja, belajar, melakukan interaksi sosial, menjaga kesehatan. Asalkan semua itu dilakukan dengan niat tujuan untuk beribadah sesuai dengan tuntunan, maka itu sudah dikatakan sebagai ibadah dalam agama Islam. Dan ibadah itu sebagai sumber keberkahan, di mana ayat ini juga menekankan bahwa ibadah adalah kunci keberkahan dan keselamatan bagi manusia. Dengan beribadah, maka manusia akan memperoleh rahmat atau kasih sayang, dan jadi Rahman dan Rahim, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini juga memberikan kita warning atau peringatan bahwa kita hidup di dunia ini adalah ujian dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kita harus selalu berupaya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, serta selalu mengabdi kepada Allah dengan ikhlas atau sepenuh hati. Lalu, nah ini ayatnya. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia, kita di sini manusia, melainkan supaya mereka itu beribadah atau menyembah Allah, menyembah Allah. Ini karena firman Allah, jadi di sini kita akan kata menyembahku. Manusia sebagai khalifatu fil ard, sebagai mukallaf atau sebagai makhluk yang dibebani. Nah, ini berikutnya ya, manusia sebagai makhluk yang dibebani. Khalifatul fil ard, potensi dasar yang diberikan Allah kepada manusia juga dimaksudkan agar manusia mampu mengelola dunia ini secara baik sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, manusia harus mengelola dunia ini dengan tuntunan atau aturan yang Allah berikan. Karena Allah sebagai sang pencipta telah mengetahui semua hukum-hukum yang berlaku pada dunia ini. Apabila kita melakukan kerusakan, maka konsekuensinya bukan pada Allah, tapi kembali kepada kita. Contohnya, Allah melarang untuk menebang pohon tanpa alasan yang jelas. Allah melarang untuk membunuh hewan tanpa alasan yang jelas. Nah, kalau kita melakukan pengerusakan, membunuh tanaman misalnya dengan alasan yang tidak jelas, atau melakukan eksploitasi secara berlebihan kepada alam, maka hutan akan gundul. Efeknya akan banjir, dan banjir itu akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Nah, itu contohnya. Sehingga semua apa yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah Allah agar tidak mengakibatkan kerusakan dan eksesnya atau efek negatifnya kembali kepada manusia itu sendiri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku hendak, jadi aku di sini Allah ya, hendak menjadikan wakilku atau khalifah di muka bumi. Ya, ini malaikat semua menyampaikan pendapat. Wahai Allah, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang nanti mengakibatkan kerusakan, menimbulkan pertumpahan darah di bumi? Padahal kami selama ini sudah bertasbih dan memujimu, dan juga mensucikanmu. Nah, kenapa malaikat menyampaikan argumentasi seperti begini? Karena manusia kita ini bukan makhluk yang pertama kali diciptakan. Makhluk yang sudah diciptakan duluan adalah malaikat dan jin. Jin duluan diciptakan oleh Allah dari api dan telah menguasai dunia ini. Namun mereka melakukan berbagai macam pertumpahan darah dan
kerusakan. Nah, karena kerusakan itu akhirnya Allah menciptakan makhluk yang berikutnya yang namanya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa yang merupakan nenek moyang kita semua. Berikutnya, bagaimana manusia sebagai makhluk yang bebas memilih, ya, atau makhluk yang memiliki kebebasan. Nah, di sini ketika Allah menjadikan manusia kita sebagai makhluk yang bebas memilih, Allah bekali kita dengan akal. Jadi akal adalah merupakan tool atau alat untuk memberikan manusia keistimewaan untuk bisa memilih mana baik dan mana buruk. Sedangkan binatang tidak memiliki kemampuan tersebut, mereka hanya diberikan insting. Contohnya, ya, kita memelihara ayam potong. Kita pelihara dalam jumlah yang besar, tujuannya kita akan menyembelih. Ayam-ayam ini tidak melakukan protes. Mereka begitu sangat makan dengan rakusnya sampai mereka cepat gemuk, lalu akhirnya dipotong. Kalau manusia lakukan seperti itu, pasti manusia telah melakukan pemberontakan. Ya, nah, seperti itu. Seandainya Allah menghendaki manusia bisa diciptakan tanpa akal, kalau Allah kehendaki, kalau manusia diciptakan tanpa akal, maka kita bodinya atau tubuhnya manusia tapi mungkin seperti binatang. Dengan keistimewaan yang Allah berikan berupa akal dan juga qalb atau hati, manusia ya diciptakan sebagai makhluk yang istimewa, makhluk pilihan, dan memiliki kemampuan untuk bebas memilih, menentukan nasibnya sendiri. Apakah dia mau menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang miskin, ya, itu bebas memilih. Kalau dia mau menjadi orang yang pintar, maka dia membuat tekad untuk belajar dengan giat. Kalau menjadi orang yang kaya, maka dia bekerja keras. Ya, kata orang, rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an, surat ke-90 ini surat Al-Balad ayat ke-10, surat ke-76 ini surat Al-Insan ayat ke-3, dan surat ke-18 atau surat Al-Kahf ayat ke-29. Nah, di mana kalau pada Al-Qur'an surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahu, ya, wa hadainahu najdain. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jalan keselamatan dan jalan kezaliman. Terserah manusia itu memilih yang mana. Kalau dalam surat Al-Insan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadainallahu sabila, imma syakira wa imma kafura." Yang artinya Allah telah menunjukkan kepada manusia itu jalan yang lurus. Lalu manusia itu ada yang bersyukur dengan memanfaatkan jalan yang lurus itu, tapi ada juga yang kufur, yang tidak mau memanfaatkan jalan yang lurus itu, ya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dalam surat Al-Balad surat ke-64 ayat 2, Allah berfirman, dan dialah Allah yang menciptakan kita manusia ini, lalu di antara kita atau ya kita ini ada yang menjadi orang yang fakir dan ada juga ya yang kafir, ada juga yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Huwallazi halakakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Demikian surat Al-Balad. Dalam surat ke-18 29 atau surat Al-Kahfi juga demikian. Nah, dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin atau menjadi orang yang beriman, hendaklah ia beriman,
Dan barang siapa orang yang ingin kufur, biarkanlah ia menjadi orang yang kufur atau kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim, atau orang-orang zalim itu orang yang tidak mau melakukan perintah Allah, itu dengan neraka yang gejolaknya mengepung mereka, artinya api yang sangat dahsyat dan besar. Dan jika mereka meminta minum, maka akan diberikan minum dari besi yang mendidih. Ya, kita ingat ya, di sini diberikan perumpamaan besi, karena besi ini kalau sampai mendidih, melebur, itu suhunya bisa mencapai 2500 derajat Celcius. Kita bayangkan air panas yang 100 derajat Celcius saja kita tidak mampu untuk menahannya, apalagi besi. Nah, oleh karena itu, sebagai makhluk yang memilih, kita harus bisa benar-benar memilih jalan yang lurus, siratal mustaqim, atau jalan yang salah. Nah, ini kita manusia diberikan kebebasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi artinya yang bunyinya wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahada bikum suradikuha wa inni yastaghisu yughasu bima'in kal mukhli yas wil wujuh bi'sas sarab wa sa'at murtafaq. Akal yang Allah berikan untuk kita sebagai tool atau alat untuk bisa kita memilih, itu adalah merupakan sebuah ujian. Nah, seperti kalau saya memberikan soal ujian kepada kalian, ada beberapa pilihan-pilihan jawaban. Siapa yang memilih jawaban yang benar, maka dia akan mendapat reward, mendapat poin dari nilai tersebut. Dan siapa yang memilih jawaban yang salah, maka dia akan mendapat punishment dengan tidak memperoleh nilai. Atau bisa juga mendapat punishment berupa pengurangan nilai. Nah, itu adalah salah satu analogi. Jika manusia itu mau menggunakan akalnya dan hatinya dengan baik, dia akan beriman kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, dengan fitrahnya, maaf. Dan jika manusia itu kemudian bersifat sombong, angkuh, dan menutupi atau tidak mau menggunakan akalnya untuk mengenal atau memahami dirinya dan juga memahami Tuhannya dan mengikuti nafsunya, maka dia akan jatuh sebagai manusia yang kafir. Jadi kafir itu dalam Islam itu bukan satu hal yang buruk. Kafir itu artinya menutupi diri. Ya, menutupi diri. Seperti yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi cover atau penutup buku. Di dalam Islam, kata kafir itu orang-orang yang menutupi diri, tidak mau menyembah kepada Allah dan tidak mau mengikuti perintah atau mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, ya, kalau dalam Islam dikenal ada 25 nabi yang tertulis namanya dalam Al-Quran, tapi ada hampir sekitar ribuan atau 2000 lebih nabi dan rasul yang telah Allah utuskan di dunia. Dan Nabi Muhammad adalah merupakan nabi yang terakhir atau diistilahkan dengan Hatamul Anbiya, penutup para nabi. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi nabi itu mulai dari Nabi Adam, Nuh atau Noah, ya, sampai dengan Nabi Musa atau Moses, Nabi Isa alaihissalam, sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang merupakan Nabi-Nabi ini adalah merupakan pembawa risalah dari Tuhan. Nah, ini adalah dikatakan orang-orang yang tadi kafir atau menutup diri, tidak mau membuka. Apalagi saat ini kita berada di era digital, era keterbukaan informasi. Semua informasi tentang benar dan baik dapat kita share di internet. Apalagi sekarang ini dengan kemajuan teknologi AI atau Artificial Intelligence, kita bisa menanyakan berbagai macam hal-hal dan kita gunakan AI sebagai asisten kita untuk bisa
memberikan ide atau berdiskusi. Seperti itu. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih, di mana pilihan yang manusia lakukan harus pilihan yang bertanggung jawab, di mana keberadaan manusia sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih ini bukan tanpa konsekuensi. Ya, jadi semuanya memiliki konsekuensi. Seperti tadi saya memberikan analogi. Bila ada ujian, ada yang mau mengerjakan ujian, konsekuensinya dia akan mendapat nilai, dan ketika ujian itu pun dalam setiap soal, apabila dia jawab dengan benar, maka mendapat reward berupa poin nilai, tapi kalau salah mendapat punishment berupa pengurangan nilai atau juga mendapat nilai 0. Ya, sesungguhnya nikmat, kelebihan dan keistimewaan yang Allah telah berikan kepada kita manusia, semuanya akan diperhitungkan. Jadi apa yang telah Allah berikan kepada kita seperti tubuh kita, akal, panca indera, semuanya akan diperhitungkan. Karena konsekuensi kita sebagai makhluk yang bebas memilih. Selanjutnya, bagaimana dengan manusia, hakikat manusia sebagai majzi atau makhluk yang dapat mendapat balasan. Nah, di sini dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Jadi di sini kita dilarang untuk mengikuti sesuatu hal yang kita tidak mengetahui. Jadi apa yang kita lakukan itu sesungguhnya kita harus betul memahami dan mengetahui pengetahuan tentang hal tersebut. Ya, contohnya, bila seseorang ingin menjadi guru, maka dia harus belajar tentang ilmu keguruan. Jangan sampai dia belajar tentang ilmu keguruan lalu dia melakukan pengobatan. Nah, ini salah. Kalau dia melakukan ilmu pengobatan, maka dia harus mengambil disiplin keperawatan atau kedokteran. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu konsekuensinya harus kita tanggung sebagai konsekuensi kita sebagai makhluk yang akan memperoleh balasan. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'adu kullum ulaika kana anhu mas'ula. Ya, dalam surat Al-Isra. Manusia juga seorang yang tadi, karena majni artinya konsekuensinya tadi mendapat reward dan mendapat punishment. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Najm dikatakan bahwa ala taziru wazirahu wizra ukhra. Ya, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya bahwa setiap manusia dalam Islam itu dia harus mempertanggungjawabkan tentang apa yang dia perbuat. Seorang ayah tidak memiliki tanggung jawab untuk menanggung dosa anaknya ketika anaknya sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya seorang anak, seorang tetangga, masing-masing kita atau nafsi-nafsi. Ya, dalam Al-Najm dikatakan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi masing-masing kita. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Jadi kita masing-masing akan memperoleh apa yang kita lakukan. Ya, dalam bahasa Arabnya Al-Quran berbunyi wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dalam surat ke-40 dikatakan bahwa wa anna sa'yahu saufa yurah, dan bahwasanya usahanya atau usaha masing-masing kita itu kelak akan diperlihatkan. Artinya bahwa apa yang kita lakukan semuanya akan diperlihatkan atau diputarkan kembali oleh Allah. Apalagi saat ini kita telah mengetahui teknologi CCTV. Nah, itu teknologi manusia. Sedangkan CCTV Allah adalah segala materi yang ada di muka bumi ini ada menjadi CCTV atau merekam semua aktivitas kita. Sehingga kita tidak mungkin lagi bisa menghindar ketika kelak di hari pengadilan Allah akan memutarkan semua apa yang telah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Pada ayat 41 dikatakan bahwa kemudian akan diberi balasan atau tadi reward dan punishment
dan balasan, reward dan punishment dari Allah itu adalah yang paling sempurna atau yang paling adil. Ya, summa yujzahul jazaa'al aufa. Yang berikutnya, manusia itu akan memperoleh balasan sesuai dengan pilihan yang dia lakukan. Ya, jadi sesuai dengan keberadaannya di dunia. Di dunia dia mau memilih mana, jalan benar, jalan salah. Allah akan memberi balasan yang seadil-adilnya, atau secara proporsional. Apakah berupa mendapat reward surga atau punishment neraka. Nah, ini dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Silakan nanti ada yang tertarik untuk melakukan kajian, membaca untuk membuktikan sendiri. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Dalam surat Al-Hajj ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga. Ya, ini adalah rewardnya. Dalam surga itu digambarkan mengalir sungai-sungai. Ya, sungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Artinya bahwa penciptaan surga ini adalah kehendak Allah, bukan atas kehendak manusia. Dan demikian juga dengan bumi seluruh isinya, tubuh kita, semua ini adalah hasil kreasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Asal usul kejadian manusia. Mari kita lihat lagi berikutnya. Siapakah manusia? Ada berbagai macam pertanyaan. Dari sisi filsafat. Di sini akan kita lihat bagaimana dengan konsep pengetahuan. Ini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang ini. Dalam konsep pengetahuan dikatakan bahwa teori psikoanalis mengatakan bahwa manusia sebagai homo falen, ya, itu makhluk yang berkeinginan, memiliki perilaku, interaksi antara komponen biologis, psikologi, dan sosial. Ya, dari konsep pengetahuan dikatakan manusia adalah homo falen. Dalam teori behaviorisme menyebutkan bahwa manusia sebagai homo mechanicus, yaitu manusia makhluk yang memiliki tingkah laku terbentuk dari proses pembelajaran dan dari pembelajaran dengan lingkungannya. Ya, tidak dari aspek rasional maupun emosionalnya. Ada juga teori kognitif yang menyebutkan bahwa manusia sebagai homo sapien atau makhluk yang berpikir, makhluk yang berakal, yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Ya, yaitu teori kognitif. Lalu ada teori humanisme yang menyebutkan manusia sebagai homo ludens atau makhluk yang suka bermain, atau manusia itu makhluk yang berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan dan selalu mengaktualisasikan dirinya yang bersifat selalu aktif. Nah, sedangkan konsep Al-Quran mengatakan bahwa konsep bashar adalah makhluk sekedar berada atau being biologis statis seperti hewan. Jadi kalau bashar ini ya sifat-sifat manusia kita sifat-sifat biologis, ya seperti hewan juga memiliki sifat biologis, makan, minum, kawin, main dan lain sebagainya. Dalam konsep insan, kita manusia adalah makhluk yang menjadi becoming. Ya, jadi bukan sekedar being tapi becoming. Itu memiliki sifat psikologis, spiritual yang bergerak ke arah kesempurnaan. Artinya ketika kita masih kecil, sebagai biologisnya setelah menjadi manusia sempurna, tapi masih belum memiliki akal yang sempurna, lalu dalam proses pembelajaran akan menjadi seorang yang memiliki makhluk yang sempurna. Lalu dalam konsep An-Nas, Allah menunjukkan kepada semua manusia sebagai makhluk sosial. Yang tadi kita katakan bahwa dalam Al-Quran disebutkan sampai sekitar 200 lebih. Sedangkan konsep insan hanya 65. Ya, kalau konsep pasar disebut hanya 30-an sekian.
manusia sebagai Bani Adam adalah merupakan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa yang merupakan manusia yang pertama. Berikutnya bagaimana kita melihat apa persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Ya, kita pasti perbandingan dengan hewan. Dari sisi pengetahuan, hewan itu adalah memiliki pengetahuan yang dangkal, ya, parsial atau spesifik. Ya, contohnya harimau hanya memiliki kemampuan untuk berburu dengan kecepatan larinya. Babi memiliki kemampuan lari yang sangat cepat dan memiliki kemampuan untuk menggali tanah. Dan dia hanya regional atau terbatas pada wilayah tertentu. Dan perilakunya hanya saat itu. Artinya kalau dia mau cari makan, makannya yang diperoleh adalah untuk memenuhi kebutuhan saat itu saja. Setelah itu, besok lusa akan mencari lagi makanan. Lalu bagaimana dengan manusia? Nah, manusia dari sisi pengetahuan adalah merupakan makhluk yang tadi bukan dangkal seperti binatang, tapi luas pengetahuannya. Artinya pengetahuannya bukan sekedar cara mencari makan, tapi juga bisa bagaimana mendapat makanan yang banyak, mengelolanya, mengawetkannya untuk kebutuhan dia ke depan. Jadi lebih luas. Nah, itu perbedaannya ya. Lalu tadi dia tidak parsial, tapi dia itu tidak terbatas. Dia bukan secara regional seperti binatang, tapi universal. Manusia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Saat ini kita bisa sampai ke negara lain, Jepang, Inggris, Amerika, Arab Saudi, India, ya, Pakistan. Nah, dengan transportasi modern pesawat universal, bahkan mau ke luar angkasa, manusia pun diberikan kekuatan, kemampuan untuk itu. Lalu manusia memiliki pengetahuan baik lampau maupun akan datang. Jadi pengetahuan manusia masa lampau kita sebut dengan sejarah atau histori, sedangkan kemampuan yang akan datang ya kita sebut dengan futuristik. Jadi manusia memiliki prediksi-prediksi untuk masa depannya. Dari sisi hasrat dan keinginan, kalau hewan itu dia hanya bersifat material, ya, makan, minum, tidur, kawin, lalu mati. Dari sisi non material, dia hanya memiliki insting alamiah untuk bisa mempertahankan hidup. Ya, kalau dia lapar, instingnya cari makan. Kalau dia ingin kawin, maka dia cari lawan jenisnya, betina. Betinanya juga dari jenis yang sama dengan mereka. Nah, seperti itu. Kalau ada ancaman, maka dia akan dengan instingnya mengukur. Kalau dia itu merasa dirinya menjadi besar, kuat, maka dia akan melakukan perlawanan. Tapi kalau dia merasa bahwa dia lemah, maka dia akan menghindar. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia itu walaupun kecil, nah kalau dia disakiti, dia akan melakukan perlawanan. Nah, misalnya dia tidak memiliki kemampuan fisik, dia akan menggunakan senjata misalnya, ya itu. Lalu binatang itu bersifat individual dan pribadi, bersifat regional. Nah, lalu bersifat seketika dan berkaitan dengan saat ini atau masa sekarang. Itu kalau binatang. Sedangkan manusia dari hasrat dan keinginan itu bersifat material, ya. Jadi bersifat material, makanannya sama dengan binatang, ya. Binatang itu cuma makannya makan daging mentah, kita dagingnya ya sudah dimasak, diolah, diawetkan. Kita juga butuh minum, istirahat, kawin. Dari sisi non material, nah kalau binatang dari sisi non material itu hanya insting, sedangkan kita ada unsur spiritual, moral, harapan atau cita-cita dan keinginan, ada pemikiran atau analisis. Lalu kita itu bersifat, manusia itu bersifat individu pribadi dan juga sosial. Artinya manusia itu adalah makhluk soliter sekalian makhluk solider, bersifat universal, ya, tidak terbatas dan tidak terbatas manusia itu. Dari sisi potensi alamiah, kalau binatang itu memiliki potensi termateri, berbentuk fisik yang tidak sempurna, sedangkan
Potensi imateri bersifat naluri, ya, atau naluri, ya, berdasarkan kepada insting dan nafsu belaka. Itu binatang. Tapi kalau manusia tidak. Orientasi binatang itu semata-mata untuk bisa mempertahankan hidupnya. Sedangkan manusia itu memiliki potensi termateri dalam bentuk fisik yang sempurna. Lalu potensi materinya berupa ruh yang langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Memiliki potensi fitrah dan hanif, arti fitrah kesucian, dan selalu mencari kebenaran. Manusia tidak sekedar dibekali dengan nafsu saja, tapi juga diberikan keistimewaan berupa akal dan qalb, perasaan. Ya, dari qalb ini lahirlah rasa cinta. Dari akal ini lahirlah bagaimana pertimbangan baik dan buruk. Ketika potensi ini kalau salah digunakan oleh manusia, manusia itu bisa jatuh rendah melebihi dari binatang karena dia menggunakan nafsunya secara berlebihan. Tapi kalau dia menggunakan akalnya, maka dia akan terus dibimbing pada kebenaran, dan terutama di akal yang dibaringi dengan qalb. Oke. Bagaimana dengan proses kejadian manusia? Tadi kita sudah membahas sedikit. Nah, ini kita akan bagaimana melihat dari sisi pengetahuan sejarah manusia pertama dari pemahaman atau pandangan pengetahuan. Ya, secara umum yang paling terkenal adalah teori Darwin, ya, atau disebut dengan Darwinisme. Di mana Darwinisme ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari spesies satu ke spesies lain melalui satu proses evolusi, atau makhluk hidup berevolusi dari spesies satu ke spesies lain. Ini adalah teori Darwin dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul On the Origins of Species by Means of Natural Selection. Artinya bahwa makhluk itu dia berbentuk dari makhluk lain, spesies ke spesies yang lain. Sedangkan dalam Al-Quran tidak seperti itu, terutama untuk manusia. Dalam beberapa kasus untuk binatang, teori Darwin ini bisa diterima. Khusus untuk binatang. Hal ini karena pengamatan Darwin ketika berada di Kepulauan Galapagos, mengamati bagaimana bentuk paruh dari beraneka macam burung, di mana perbedaan moncong, burung pemakan serangga, pemakan biji-bijian, pemakan buah-buahan itu adalah berbeda sesuai dengan makanan yang dimakan. Artinya bahwa paruh itu dibentuk atau beradaptasi mengalami evolusi sesuai dengan kebiasaan makan dari burung tersebut. Nah, tapi hal ini tidak berlaku untuk manusia. Manusia tidak terjadi seperti teori Darwin, tapi manusia terjadi dari teori yang lain disebut dengan teori penciptaan khusus. Nah, di sini Al-Quran menginformasikan bahwa manusia sebagai khalifah pertama adalah Nabi Adam, bukan dari primata seperti teori Darwin. Ya, tapi manusia diciptakan dari Nabi Adam. Ya, mulai dari tin, turab atau saripati tanah. Proses penciptaan keturunan Nabi Adam selanjutnya bukan seperti proses penciptaan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya, tanah, lalu dihembuskan atau ditiupkan roh, lalu diciptakan dari Nabi Adam itu istrinya. Sedangkan keturunan anak cucu Nabi Adam, proses penciptaannya adalah mulai proses perkawinan antara ibu dan bapak. Oke, dari sisi pengetahuan, teori medis kedokteran mengatakan bahwa manusia keturunan Nabi Adam itu diciptakan Allah melalui proses pencampuran sperma dan sel telur. Nah, ini ya proses penciptaan manusia kita selanjutnya. Pengetahuan Al-Quran, manusia keturunan Adam diciptakan Allah dari nutfah yang kita sudah bahas pada pada awal-awal materi ini. Allah berfirman, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, ini Allah memberikan peringatan.
falyanzuril insanu mimma khulika mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya, jadi maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Manusia pertama kita diciptakan dari tanah, yaitu nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ya, Adam diciptakan dari tanah, ditiupkan roh, lalu diciptakan Bunda Hawa atau Eva dari tubuh Adam itu sendiri. Ya, dalam beberapa literatur disebut diciptakan dari tulang rusuk, salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Lalu pada ayat ke-6, khulika mimma indafik. Dia menciptakan dari air yang dipancarkan. Air dipancarkan di sini kalau dalam istilah reproduksi disebut dengan semen atau spermatozoa atau air mani. Ya, yang dikeluarkan antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, seperti itu. Summa ja'ala naslahu min ma'im mahin. Ya. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min tin. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruh wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalila ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan Allah langsung, dan dia di sini kalau huruf besar ini artinya dia Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, namun ini di sini ditekankan bahwa potensi-potensi yang Allah berikan ini sedikit sekali digunakan oleh manusia. Hal ini diindikasikan dengan sedikitnya orang yang bersyukur. Nah, indikasi orang yang tidak bersyukur itu artinya dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya potensi yang Allah berikan. Ya, tubuh yang sehat, penglihatan, pendengaran, dan lain-lain sebagainya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idaman fa qasawnal idama lahman summa ansa'na khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, dari ayat 12 dan sampai 14 ini dikatakan bahwa sungguhnya kami di sini tadi saya sudah jelaskan, ingat ya. Allah telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Nah, logikanya orang tua kita, ibu bapak kita mengkonsumsi makanan berupa protein dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memperoleh makanan, buah yang ada di tumbuhan adalah berasal dari saripati tanah. Demikian juga binatang-binatang hidup itu dengan memanfaatkan tumbuhan. Ya, kambing makannya rumput, sapi makannya rumput. Ya, kuda makannya rumput, ayam makannya biji-bijian, adalah semuanya dari saripati tanah. Kita manusia bisa makan sebagai makhluk omnivora, bisa memakan hewan ataupun tanaman, sehingga secara otomatis tadi sesuai dengan informasi dalam ayat ini ya, dari saripati tanah. Kemudian Allah jadikan saripati itu air mani, ya, dalam tubuh ayah dijadikan air mani spermatozoa atau istilah reproduksi disebut dengan semen yang disimpan di dalam tempat yang terlindungi. Terlindungi di dalam rahim oleh seorang ibu, ya, dalam seorang ayah disimpan dalam testis. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal air mani, artinya di sini diistilahkan air mani dari bapak kita yang namanya spermatozoa itu. Nah, dan dari ibu kita yang namanya ovum atau ova itu, mereka akan mengalami pembuahan atau fertilisasi menjadi nutfah, ya, menjadi nutfah alaqah, darah, lalu menjadi segumpal darah itu kemudian dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging dan kulit.
kemudian Allah menyempurnakan ciptaan manusia itu menjadi makhluk yang paling baik dan paling sempurna. Selanjutnya, proses kehidupan manusia. Terdapat 5 fase dalam kehidupan manusia. Ya, dalam Islam disampaikan ada 5 fase, yaitu fase arwah, ketika manusia itu belum masuk ke dalam rahim ibu, itu berada ruh-ruh semua manusia itu diciptakan oleh Allah berada dalam fase arwah. Jadi kalau saat ini orang awam selalu katakan arwah itu selalu dikonotasikan dengan arwah orang-orang yang telah meninggal. Orang-orang yang belum meninggal, belum lahir, ya seperti Anda sebagai mahasiswa saat ini masih gadis, ya, masih lajang, tapi suatu saat Anda juga akan menikah dengan seorang wanita pilihan Anda menjadi istri Anda. Lalu Anda akan memperoleh anak. Nah, saat ini berarti anak-anak Anda yang belum lahir itu mereka dalam fase arwah, ya, fase arwah. Ketika terjadi proses fertilisasi antara seorang ayah dan ibu, maka mulai fase arwah ini ruhnya ditiupkan ke dalam tadi janin, fetus atau konseptus di dalam rahim seorang ibu. Maka dia masuk ke dalam fase, ya, di fase rahim ini. Dalam fase rahim ini manusia akan menunggu sekitar 7 sampai dengan 9 bulan. Ya, kalau lahirnya kecepatan disebut dengan prematur. Ya, tapi kalau yang sempurna ya 9 bulan rata-rata. Setelah itu dia akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase kehidupan di dunia. Nah, saat ini kita semua masih berada di fase ketiga nih. Ya, dengan berbagai macam konsekuensi. Di fase ketiga inilah tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, bagaimana peran kita manusia sebagai makhluk yang akan dimintai pertanggungjawabannya, makhluk yang memiliki pilihan bebas, makhluk yang dibebani, ya, sebagai makhluk wakil Tuhan atau khalifah di sini. Dan disinilah tempat kita ujian. Nah, konsekuensinya kita akan memperoleh reward dan punishment. Apabila telah selesai kita melaksanakan visi kehidupan kita di dunia, maka kita akan masuk ke alam berikutnya, itu fase alam barzah atau fase alam kubur. Dalam alam barzah, alam kubur ini alam penantian. Kita di sini akan menanti sampai datangnya kiamat. Ya, jadi kita semua manusia pertama kali dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir ketika kiamat, semua akan melewati fase alam barzah dalam fase penantian. Setelah itu apabila kiamat telah datang, sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah bahwa kiamat itu pasti akan datang, siapapun tidak mengetahui kapan itu kiamat datang, hanya Allah sendiri yang mengetahui. Maka setelah kiamat kita akan berpindah dari alam barzah ini menuju alam akhirat. Nah, dalam akhirat ini maka kita akan diperhadapan dengan namanya mizan, atau berhadapan dengan pengadilan terakhir untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat ketika kita berada di fase ketiga. Nah, seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana potensi manusia, potensi berbuat baik, buruk, kecenderungan untuk berbuat baik dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syams, ya, ayat 8, atau kecenderungan untuk berbuat jahat juga pada ayat pada surat Asy-Syams ayat ke-9. Nah, manusia juga merupakan makhluk yang memiliki tanggung jawab dan kebebasan tadi. Kita sudah bahas sebelumnya. Ya, kebebasan diberikan oleh Allah untuk mengaktualisasikan potensi manusia itu, apakah mau ke arah baik atau arah buruk, dengan diberi penjelasan tentang tanggung jawab atas pemilihan dan aktualisasinya. Jika memikul tanggung jawab secara baik, maka memperoleh reward berupa surga. Tapi jika melakukan ingkar terhadap tanggung jawab, maka balasannya adalah neraka atau punishment-nya neraka. Ketika nanti kiamat atau alam semesta ini hancur. Oke. Sedangkan tujuan penciptaan tadi kita sudah bahas cukup banyak, kita akan kembali lihat lagi. Nah, tujuan penciptaan adalah untuk menyembah kepada Allah. Ya, kita ingat lagi tadi, yaitu sifat aspek
ritual vertikal, sedangkan horizontal kita melakukan muamalah, hubungan sosial, baik sesama manusia, hablum minan nas maupun hablum minal ard. Sedangkan fungsi peran kita sudah bahas sebelumnya sangat banyak. Nah, ini kita sekilas lihat lagi, itu sebagai khalifah atau penguasa pengganti Allah di muka bumi. Dan manusia memiliki kewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan keinginan Allah. Ya'budullah. Nah, terdapat hak untuk menikmati kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita bisa, peran kita untuk menikmati ini, maka kita harus belajar. Di samping itu kita harus juga mengajar. Seperti kalian saat ini, sebagian adalah fakultas keguruan, maka kalian saat ini belajar dan akan melanjutkan pengetahuan ini kepada generasi berikutnya. Lalu kita juga memiliki tanggung jawab untuk membudayakan ilmu. Artinya kita juga harus mengajarkan kepada generasi kita untuk terus menuntut ilmu, tidak boleh berhenti. Karena menuntut ilmu dalam Islam adalah salah satu hal yang diwajibkan. Utbul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban untuk kaum laki-laki maupun wanita. Dan sungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud, Sulaiman, dan keduanya, mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ini Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman wa qalil hamdulillahillazi fattalna ala kasirim min ibadil mu'minin. Wa Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nas allamna mantiqa al-tayr wa autayna min kulli syai'in inna haza lahwal fatalul mubin. Sungguhnya Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara atau pengetahuan suara burung-burung, dan diberi segala sesuatu. Sungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian kerajaan Nabi Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuan dari kitab Zabur yang diturunkan kepadanya, untuk menjadi petunjuk peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Dan dia mengajarkan kepada Nabi Adam nama benda-benda seluruhnya. Lalu benda-benda itu disampaikan kepada para malaikat. Sebutlah nama-nama kepadaku. Allah bertanya kepada para malaikat, sebutlah nama-nama benda. Malaikat tidak mampu menyebutnya kecuali kecuali Nabi Adam yang telah diajarkan oleh Allah tentang nama-nama benda. Wa adamal asma'a kullah thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Jadi kalau ayat panjangnya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'ahum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa law ma tubaduna wa ma kuntum taktumun.
Okey. Selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, maka ini adalah orang-orang yang mungkar. Artinya bahwa setiap informasi yang Allah berikan melalui kitab suci dengan perantaraan para nabi, sebagai manusia makhluk penciptanya harus patuh dan tunduk untuk melaksanakannya. Karena perintah Allah kepada manusia sebagai makhluk penciptaannya itu tidak mungkin akan merusak manusia itu sendiri. Sebagai analogi, apabila sebuah perusahaan dia membuat analogi buku panduan tentang produk yang dihasilkan, contohnya seperti perusahaan mobil, ketika mengeluarkan analog untuk panduan pemanfaatan barang yang dia hasilkan, maka tentunya tujuannya adalah untuk pemakai itu bisa memanfaatkan atau menggunakan barang yang dia produksi itu secara optimal. Apabila panduan tersebut salah digunakan atau tidak sesuai dengan panduan tersebut, maka barang yang kita beli, yang kita sudah beli dari perusahaan akan mengalami kerusakan. Tanggung jawab manusia. Okey. Di sini tanggung jawab manusia sebagai hamba adalah harus patuh, tunduk, taat kepada Allah. Memelihara iman dan bersifat, ya, jadi keimanan seseorang itu bersifat fluktuatif, artinya bisa naik, bisa turun. Nah, ini harus diminta supaya manusia sebagai harus bisa menjaga keimanannya itu. Lalu memiliki tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar maupun kepada Allah itu. Ya, jadi tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, sebagai hamba, sedangkan sebagai khalifah, maka tugas kepemimpinan untuk memelihara dan mengelola alam ini harus dilakukan secara bijak. Terdapat wewenang berupa kebebasan untuk memilih dan menentukan sesuatu yang berlandaskan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan manusia dibatasi oleh aturan-aturan dan hukum-hukum yang Allah berikan. Artinya bahwa manusia itu bukan makhluk yang sebebas-bebasnya, seenaknya, tapi harus berdasarkan aturan-aturan yang Allah berikan. Karena apa? Karena Allah adalah sebagai pencipta yang telah mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Ada 4 teori tentang penentu kepribadian seseorang. Nah, dari sini kita masuk kesimpulan bahwa akhirnya kepribadian seseorang itu adalah hal yang sangat penting untuk dia sebagai makhluk yang sempurna. Nah, di sini ada beberapa teori. Ya, ada 4 teori. Yang teori pertama adalah teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian seseorang itu, apakah ia baik atau jahat, pintar atau bodoh, dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh faktor genetik atau faktor kebakaan, faktor keturunan. Seseorang terlahir dengan pembawaan yang tidak dapat diubah, karena itu pendidikan tidak perlu. Nah, ini faham nativisme ini dia sangat pesimis. Ya, dia sangat pesimis. Ya, jadi sangat pesimis karena dia berpendapat bahwa seseorang itu dari keturunan. Nah, tapi dalam Islam tidak seperti itu. Ya, seseorang itu dilahir dalam keadaan sempurna, fitrah. Dan nanti yang mewarnai orang itu adalah orang tuanya dan lingkungan. Dan lingkungan memberikan peran yang penting. Walaupun secara genetik seseorang itu dari keluarga yang memiliki latar belakang, misalnya seorang penjahat, tapi lingkungan yang baik memiliki kemampuan untuk bisa merubah seseorang. Dan ini telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan yang berkata bahwa karakter seseorang itu adalah sama dengan genetik ditambah dengan environment atau lingkungan. Jadi faham ini dia bersifat pesimis terhadap pendidikan. Jadi kita tidak menolak faham ini. Faham kedua adalah empirisme. Faham empirisme berkata bahwa kepribadian seseorang ditentukan oleh lingkungan hidupnya. Pembawaan seseorang dapat diubah sesuai dengan pengalaman hidupnya. Paham ini sangat paham yang optimisme terhadap pendidikan. Jadi kita harus memadukan antara paham
yang pertama dan yang kedua ini. Ada paham naturalisme. Dia paham ini berkata bahwa manusia terlahir dengan pembawaan baik. Ia merubah tidak baik karena rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan di sini adalah lingkungan keluarga, terutama ayah bundanya dan juga tetangganya serta lingkungan di mana. Contohnya, seseorang yang lahir di daerah pedesaan dia akan menjadi seorang yang memiliki kemampuan misalnya bisa bertani, beternak. Nah, agar seseorang anak itu tetap baik, maka dibiarkan dia tumbuh pada alam tanpa rekayasa pendidikan. Ini naturalisme, pendapat naturalisme. Nah, oleh karena itu campur tangan orang lain hanya akan merusak sesuatu yang sudah baik. Jadi naturalisme ini adalah versus daripada faham yang pertama tadi. Yang keempat adalah konvergensi. Paham konvergensi ini berpendapat bahwa kepribadian seseorang ditentukan oleh interaksi antara genetik atau bawaan dan lingkungan secara bersamaan. Nah, ini yang paling bisa diterima. Manusia terlahir mungkin dengan pembawaan baik dan buruk. Pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan dalam menentukan kepribadian seseorang, dan inilah paham yang paling rasional atau ya paham konvergensi. Artinya bahwa seorang itu kita ditentukan oleh ini. Saya sengaja meletakkan ini pada bagian terakhir ini dengan harapan agar semua mahasiswa bisa memahami bahwa hakikat manusia yang diberikan Allah, tugas yang tidak kita sudah bahas dari pertama tadi adalah sebagai khalifah, wakil Tuhan, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tersebut sebagai konsekuensi kita sebagai makhluk yang diberikan akal dan pikiran. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan pemahaman atau pandangan yang baru tentang hakikat manusia. Apabila ada yang mau bertanya, silakan disampaikan pertanyaan via WA group atau ketika nanti kita berada dalam kelas saat kelas offline. Baik, terima kasih untuk semua perhatian dari para mahasiswa. Saya berharap semua masih dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti seluruh perkuliahan dan bisa menjadi orang yang sukses, cepat selesai pada waktu yang ditentukan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.